Dalam pelayanan di gereja ini banyak konflik yang terjadi, banyak masalah yang terjadi. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Gereja ini urusannya yo akeh. Gereja ini persoalan yo banyak, tanggung jawabnya yo banyak. Jika kita bisa menjadi orang yang sakit, kita percaya Tuhan mengampuni, tetapi kita sulit untuk mengampuni. Maka kalau kita ngomong iki wayahe iku, mari kita memandang hal-hal yang dialami oleh orang lain, dan ketika orang lain mari kita baca yang keras. Tema perenungan kita pada saat ini. 3, 2, 1. Kurang banter. Banter neh. Ini baru sengkaling, ini loh, baru sengkaling. Oke, saiki wayahku. Opo? Ya, lek sengkaling. Oke, saiki wayahku ngono. Kerang alam ker. Opo? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang oke saiki wayahku, itu bisa dengan berbagai macam asumsi loh ya. Oke saiki wayahku, wayahe apa? Nompo arisan. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng, tapi lek arisan ibu-ibu biasanya arisan oleh duit Jerman. Kenapa? Bar oleh arisan dijejer-jejer. Seneng lek oleh arisan, sampai golek nang wong-wong tuwa. Iki kudu madhep nang ndi yo? Iki kudu gawe klambi apa ya gitu. Biasanya lek ibu-ibu dama kan ngono. Lek ibu-ibu gereja ya gak ono lah. Masa ibu-ibu gereja koyo ngono kan gak mungkin lah. Gak mungkin ngono maksudnya gitu. Nah, ini menjadi sangat menarik kalau kita berbicara tentang iki wayahku. Bisa dalam hal yang positif. Aku wayahe oleh berkah, aku wayahe diparingi Gusti rezeki. Iya. Aku setuju. Nggih. Umpama saiki panjenengan secara positif ditawani, saiki lho gak sesuk, gak mben. Dene gak ono ya gak apa-apa. Panjenengan milih duit 500.000 apa 1 juta? Serius? 500 apa 1 juta? Ora ono kabeh kok, gak usah milih. Ora ono kabeh kok. Nggih, tapi aku kan matur. Milih 500 apa 1 juta, mesti penyen pikirannya sing akeh lah. Ya 1 juta lah Pak, 500. 1 juta yang bayar kuliah anak, bayar UKT kurang akeh Pak. Nggih. Oke, saiki ana perkara sing iso milih tapi apik pilihane. Panjenengan lek umpama disuruh milih, iki wayahe aku. Sugih lara apa gak duwe waras? Loh, serius saya iku tanya. Masa wong gak pingin sugih sih? Loh, aku lo nyuwun pirsa panjenengan serius. Kita kan podo GKJW ini sih. Iya toh? Masa aku ono Bu Sevi, Pak Ardi gak sungkan. Aku iki takon serius. Umpama saiki wayahku. Oke. Pengen sugih lara apa gak duwe waras? Loh, ya apa sih? So, gak milih, Pak Paulus gak milih. Mergo apa gak milih? Sugih? Oh, sugih waras. Aku gak nawani sing sugih waras kok. Ya, aku nawani ku sugih lara. Ya lara terus berarti ya. Wong sugih lara. Gak duwe ya lara terus padha iku. Mulane panjenengan tak jebak omongan mau, umpama ditanya, apa gelem panjenengan sugih lara? Mau, Pak. Apa gelem panjenengan gak duwe waras? Ya mau, Pak. Ya aku pingin sugih waras. Sugih waras jenenge apotek. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kita berbicara tentang iki wayahku. Umpama panjenengan ditawani, panjenengan milih ndi? Ngeluh sedina, kaya aku 2 hari ini diserang pusing karena di Lawang itu kulino ning Jember panas, Banyuwangi panas, di Ngoro panas, Karangpilang panas saat saya menjalani pelayanan masa kependetaan sampai pensiun. Ternyata begitu ono omah ndek Lawang, ndek pinggir gumuk. Kedinginan langsung
wala rasanya kayak cenut kalau sudah kedinginan gitu. Puji Tuhan sekarang saya bisa berdiri di sini itu karena anugerah. Kok iso? Ya iki wayahku loro gitu. Jadi mikirnya ngono penak. Lah aku matur nang panjenengan. Panjenengan milih ndi? Ngelu sedina apa boroken sak jam? Panjenengan iku lek ditakoni kok mesti ngujeng, aja ngujeng to. Aja guyu to. Aku iki takon. Saya ini tanya. Takon beneran. Panjenengan milih ndi? Ngelu sedina apa boroken sak jam? Loh, ngeluh sedina gak gelem. Boron sak jam, ojo gelem mau sak jam dendeng. Loh. Jadi yang saya maksud bukan boroan mong sak jam mari gak. Sak jam dendeng ngono iku lho. Sehingga kalau kita berbicara tentang hidup kita nggak sok milih Bapak Ibu. Pinginnya milih sing apik, tapi dalam kenyataan dalam kehidupan kita itu nggak selalu kita mendapatkan hal baik. Tetapi ketika kita harus berbagi dan ketika kita harus melayani, mari kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu seperti apa yang didhawuhi oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pada pasal 11 ayat 36. Sapa sing pirsa? Gak oleh ndelok Alkitab. Hadiah 50.000. Ayo, minta panitia. Nggih. Ayo. Roma 11:36. Sing pirsa sapa? Pirsa, Roma 11:36, panjenengan mesti mbojo lho, ngono iku aku dicoba kayak gitu loh. Ayo tak bedek, ya, saya spill aja ya, saya spill. Nyen mesti langsung iso. Sebab segala sesuatu adalah dari, lah iso ngono lho. Ngono ngendika kok gak iso. Sebab segala sesuatu adalah dari, oleh, kepada, bagi dialah kemuliaan. Nah kan wong sengkaling bujuki aku wong jarene gak iso. Ya. Nah, memulai tanggung jawab kita untuk berbicara, oke, saiki wayahku. Sing disawangi apa dawuhe Rasul Paulus? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita melakukan sesuatu yang baik itu yang jelas itu bukan karena kita punya. Kapan awake dhewe dadi wong duwe? Karena kita diparingi piro-piro gak tahu cukup Bapak Ibu. Ndak akan pernah cukup. Gitu? Kita diberkati kemampuan seperti apapun juga tidak akan pernah cukup. Kita selalu ingin lebih dan lebih. Tapi kalau kita ingin melakukan hal baik dalam pengertian yang ditimbulkan di dalam Yesaya pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8 ini. Ini kan basic dari judul kita. Apa isinya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tegas. Loh itu ora perkara aku duwe duit, ora perkara aku pinter, ora perkara aku hebat, enggak. Tetapi ketika orang mau memberi diri, sing dipikirnya apa? Segala sesuatu adalah dari, oleh, kepada, bagi, kemuliaan sampai. Endi sing nganggo awake dhewe ana? Endi sing nganggo anake dhewe iki? Ana enggak? Samu bareng kabeh Gusti sing kagungan. Awake dhewe mung sadermo nindakake lan ngepek apa kang diparingke Gusti nang awake dhewe iki. Lah selanjutnya mari kita melakukan sesuatu bukan hanya dengan diam, bukan hanya dengan nyawang, bukan hanya dengan nyalahke, bukan hanya sekedar hanya melihat kekurangan orang lain. Di tengah keluarga hidup harus dibangun dari kerinduan kita untuk selalu memberi karena kita udah diberi Tuhan. Di tengah persekutuan kita harus terus membangun supaya kita membangunnya karena Tuhan. Sebab persekutuan ini ada Gusti sing ngersake. Kenapa kok Gusti sing ngersake? Nek panjenengan saya ingatkan dengan Yohanes 15 ayat 16. Ayo ora usah buka Alkitab. Apa isinya Yohanes 16? Yohanes 15 ayat 16. Bersara. Bukan kamu yang memilih. Ngono mesti bojo. Yo pirsa lho. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
supaya setiap apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu Tuhan sudah memanggil kita, sudah memilih kita, wis ndawuhi awake dhewe, bukan ndawuhi untuk menghasilkan sampah, bukan ditimbali untuk menghasilkan hal buruk, tetapi ditimbali, didawuhi supaya kita menghasilkan buah. Ribetnya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Itu ribet. Jika kalau di kitab Galatia, di mana peristiwa di Galatia ini adalah terjadinya sebuah konflik perebutan kekristenan antara Kristen yang non-Yahudi dan Kristen yang dari Yahudi. Yang Yahudi menganggap orang Kristen Yahudi menuntut orang-orang Kristen yang bukan Yahudi harus mau mengikuti aturannya orang-orang Yahudi supaya mereka bisa menjadi Kristen yang asli. Padahal banyak aturan Yahudi yang tidak cocok dengan kekristenan. Dan di tengah situasi seperti ini Paulus memberikan jalan tengah, mengajarkan kepada setiap kita untuk menunjukkan eksistensi sebagai orang yang memiliki kerinduan diutus dan ditimbali untuk melakukan sesuatu dari Tuhan Yesus. Pada kalimat awal ditekankan bahwa mari kita bersama-sama untuk melakukan satu perhatian secara rohani kepada orang-orang yang sedang lemah, sedang tidak berdaya. Di gereja ini wakeh Bapak Ibu. Dalam pelayanan di gereja ini banyak konflik yang terjadi, banyak masalah yang terjadi. Banyak orang yang tidak hanya sekedar mengalami lemah secara fisik karena sakit. Mungkin bisa saja kalau orang itu sakit dibawa ke dokter. Tetapi banyak orang yang mengalami lemah secara psikologis. Dan kalau udah kayak begitu, itu orang jadi tidak tahu bahwa dirinya berada pada titik jenuh. Dalam pelayanan pendampingan yang saya lakukan, ada orang yang benar-benar mengalami suatu hal yang menurut saya ngeri, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mengalami kondisi terluka. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam deteksi pendekatan pastoral yang saya lakukan secara klinis, saya temukan bahwa mahasiswa ini 2,5 tahun dianiaya oleh temannya. Sampai harus saya bawa ke warganya Bu Sevi, ke Pak Purnomo. Saya deteksi dini, saya coba ingin tahu perjalanan kenapa kamu sampai kayak begitu. Kenapa kamu dianiaya 2,5 tahun kok enggak pernah mengeluh. Dan betul-betul dianiaya betul. Alat-alat bukti dia tidak hanya berupa pernyataan dalam tulisan ketika wawancara dengan saya. Sampai bukti fisiknya pun terlihat dan terbukti. Orang tuanya saya beritahu, anakmu dianiaya tetapi dia tidak pernah merasa dianiaya karena dia malah justru bahagia dianiaya. Kok aneh Pak? Anak saya sampai kayak begitu? Iya. Anakmu mengalami situasi seperti itu dan ketika saya lakukan pendekatan lebih lanjut, saya beritahu anaknya, ayo kamu tunjukkan apa yang terjadi di masa lalu di kehidupan. Dia mengungkapkan dalam sebuah gambar, lalu saya terjemahkan gambar itu, kamu lama ditinggal sama papa mamamu ya. Sejak usia ini kan, 0 sampai 4 tahun kamu tidak pernah merasakan bahwa ada papa mama di dirimu kan. Dan ternyata peristiwa masa lalu itu menjadi suatu kengerian di masa yang akan datang. Ada banyak problematika dari kelemahan-kelemahan orang yang harus bukan menjadi perhatian bagi kita, untuk kita bukan sekedar hanya melihat manusia secara fisikly. Tapi seringkali orang tidak tahu bahwa fisikly-nya itu kelihatan sehat-sehat saja, tetapi psikologisnya orang bisa mengalami satu kehancuran. Dan ini bukan hanya peristiwa di satu gereja saja, di hampir semua gereja ada problematika seperti itu, tetapi tidak terdeteksi. Karena orang melihat hanya kasus sakit fisik saja yang dianggap itu sebagai suatu masalah. Tapi yang sakit-sakit kayak gini, luka masa lalu, perjalanan hidup dia yang tidak selesai sampai hari ini, yang masih harus benar-benar ditemukan problematikanya. Maka dalam kondisi seperti ini yang penting kita memiliki satu tanggung jawab. Lek panjit iki wayahku, ayo
yang mampu menjadi teman, yang mampu menjadi sahabat, yang mampu menjadi bagian dari orang yang sedang mengalami problema itu. Siapkan dirimu untuk mendengar. Mendengar. Ternyata mendengar itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dalam sebuah pastoral saya lakukan pendekatan dengan mendengar saya 7 jam. Nih, 7 jam. Saya hanya mendengar, saya hanya diam, saya hanya ingin mengetahui apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, problem-problem seperti ini bisa jadi juga kita mengalami. Bisa jadi kita juga belum beres dengan situasi-situasi yang pernah kita alami di masa lalu itu. Timbul kembali menjadi sesuatu yang sangat tidak baik dan mengganggu psikologis kita. Bisa jadi. Maka kalau ayat 2 Paulus mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ternyata hidup bergereja itu bukan sekedar yang penting ke gereja. Hidup bergereja itu tidak sekedar hanya yang penting kita bersekutu. Yang penting kita kebaktian, yang penting kita nyanyi, yang penting kita persembahan. Di antara panjenengan ada manusia-manusia yang punya hati untuk menjadi bagian dari orang lain yang sedang susah. Di antara panjenengan ada orang-orang yang membutuhkan kehadiran panjenengan hanya untuk mendengar dan hanya untuk memberikan empati. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Gereja ini urusannya yo akeh. Gereja ini persoalan yo banyak. Tanggung jawabnya yang banyak. Dan tentu tidak mungkin kalau Pak Ardi bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Ada komisi, ada ortala, ada PKT, ada hal yang direncanakan untuk jangka panjang, ada yang dilakukan jangka menengah. Tentu ini pun juga membutuhkan kehadiran panjenengan sehingga sengkalinya akan tetap menjadi berkat bagi warga jemaatnya dan bahkan bisa jadi kepada orang lain. Karena kata bertolong-tolongan menanggung beban ini bukan sekedar sebuah slogan bagi saya, tetapi bertolong-tolongan menanggung beban ini harus menunjukkan sebuah karakter. Kenapa? Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Monggo spontan, siapa yang bisa? Saya hafal. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu dawai Gusti loh, duduk dawai pendeta loh, duduk dawai Bu Sevi, duduk dawai Pak Ardi. Ini kewajiban kita loh, mengasihi sesama. Jika kalau kita berani memiliki sebuah slogan, saya aku ini Tuhan, utus aku. Ada sesuatu yang masih harus pengen bisa lakukan. Masih banyak hal yang bisa pengen kerjakan. Gereja ini butuh kehadiran. Gereja ini butuh motivasi. Dan motivasi dari warganya, dari sesama anggota majelis, dari pendeta dengan majelisnya. Dan ada komunikasi yang antara pendeta juga dengan majelis berserta dengan komisi-komisinya. Gereja jadi semarak karena memang PKT kita itu kan terdiri dari PKT-nya apa? KPAR, KPPW, KPPM, apa meneh? KPAY, gitu? KPT, apa meneh? KPP, KPK, KPPCK, KPK, KPPL, lintas bidang ada apa? Komperlibang, KP2, hubungan antar umat apa nih? Kaum. Itu alat untuk menjadikan gereja ini makin jadi berkat dan makin memberkati. Ini alat. Bahwa di dalam dinamika perjumpaan dengan sesama Bapak Ibu, Paulus mengatakan mulai dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6-7. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketemu wong akeh itu dinamika konflik itu tidak mungkin tidak pasti terjadi. Individual differences. Setiap individu itu berbeda. Panjenengan mbek aku ku beda. Sak pinter-pinter pendeta mesti ana sing luwih pinter. Sak hebat-hebate menungso ana sing luwih hebat. Dan ketika kita bersama ada friksi, ketika bersama ada konflik,
Ketika bersama ada ketidaksinambungan, itu sesuatu hal yang sah dan legal. Yang penting mari kita jangan menuntut kehendak bahwa kehendakku kudu sing nomor satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gereja ini dibangun dari kebersamaan dalam sebuah rapat. Orang GKJW itu kalau sudah membentuk sebuah rapat, membuat sebuah rapat kita itu adalah untuk mencari keputusan, dan di situ keputusannya atas kehendak Tuhan. Karena pikirannya wong akeh, bukan pikirannya si A, si B atau si C. Sehingga kalau kita di tengah-tengah polemik, di tengah-tengah friksi, di tengah-tengah konflik, ambil sikap, iki wayahku untuk ngalah. Bisa jadi. Iki wayahku untuk berperan serta berupa duit. Iki wayahku, aku tak mempersembahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Komisi yang saya pegang harus lebih serius saya kerjakan. Karena PKT ini wis ono, ortalane wis ono, sembarangnya wis ono. Iki wayahku. Ada tanggung jawab untuk kita datang ke gereja, bukan atas sekedar sebuah kewajiban, tetapi ada sebuah kerinduan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Selalu itu yang kita rindukan. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita masih terus ingin menemukan Tuhan hadir di dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Maka di ayat itu ditekankan apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini nggak bisa dipungkiri apa yang Tuhan ngendikake lantaran Paulus melalui surat Galatia ini. Maka ayat 8, sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menjadi orang percaya, Tuhan mengajarkan kita hal baik, bukan mengajarkan sesuatu yang jahat. Menjadi orang percaya sing diajarke Gusti apa? Gusti itu tansah paring pangapura tumrap sapa wae kang wis tumindak Allah marang awake dhewe. Tansah paring pangapura itu adalah obat bagi orang yang sedang tertekan perasaannya, pikirannya, amarahnya. Memberi maaf itu bukan perkara yang gampang. Meminta maaf kalau kita sudah menjadi manusia egois itu pun juga tidak hal yang mudah. Maka banyak orang sakit karena dia tidak mau memaafkan. Bahkan ada orang yang meminta maaf, ada sesuatu yang sangat rumit baginya. Jika kita bisa menjadi orang yang sakit, kita percaya Tuhan mengampuni, tetapi kita sulit untuk mengampuni. Ayat 9 dikatakan apa? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Pak, bosen Pak, berbuat baik gak kurang-kurang aku Pak. Loh, tapi lek wis Gusti ngersakake. Panjenengan kalau kita berbicara tentang hukum tabur tuweh. Kalau kita berbicara tentang hukum tabur tuweh, iki wayahku itu kan ya setiap Tuhan menunjukkan karyanya kan. Oh, saatnya kamu binerkahan. Tuhan tahu kok waktunya. Tuhan tahu kok waktunya. Tapi Tuhan mengizinkan, bukan memberi, bukan. Mengizinkan. Seperti Tuhan kepada Ayub kan bukan kok Tuhan memberikan. Tuhan mengizinkan ketika Ayub digocoh oleh iblis. Tuhan mengizinkan awake dhewe binerkahan perkara-perkara yang baik. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita menghadapi perkara-perkara yang tidak baik. Terus arepe lha apa? Sapa sing pengin aku apirene dadak rong dina iki aku engko iso ya apa iso apa gak nang Sengkaling, iso apa gak nyang Sengkaling. Besok pagi saya harus melayani di Trawas. Pembinaan Majelis Simo Mulyo di Trawas. Iso apa gak, iso apa gak. Tetapi hati ini penuh rasa syukur. Dan ketika hati ini penuh dengan penyerahan, Gusti noto Bapak Ibu. Amin. Gusti noto, dan Gusti nggak akan salah noto uripmu itu nggak salah. Awake dhewe kan nggak koyo Melisa mbek Melita Sidabutar toh. Masih berkembang, masih saatnya dia memuncak dalam karirnya sebagai seorang penyanyi lagu rohani. Ternyata mereka berdua si kembar dipanggil di usia sangat muda. Gila enggak? Orang baik, karyanya baik, memuliakan Tuhan senantiasa. Lah lek wis wayahe kudune kaya ngono arep lha apa? Gak iso.
Maka kalau kita ngomong iki wayai itu, mari kita memandang hal-hal yang dialami oleh orang lain, dan ketika orang lain, aku seenak yo. Aja memandang orang lain dengan sesuatu yang wow enggak, tapi lihatlah hal-hal yang kayak Melisa, Melita gitu. Sampai menghadirkan sebuah pujian yang luar biasa, nanti masuk dalam pujian itu ya. Saat ku berjalan, bisa? Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, loh. Aja wedi ngiringi, ringono. Ya apa? Aku loro lek sampeyan wis latihan. Padha mbek engko mbek kanca-kancamu kok ya padha, tapi aku nyempil sithik ae. Ya. Ayo sini ya. Khotbahnya hampir amin. Rene ae. Ben sing ngrungokno ayem matine, wis amin gitu ya. Ya.